Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber semua, kembali berjumpa dengan Basuki Utomo Channel. Kali ini saya akan membahas the next kandidat calon presiden kita. Saya awali dengan Bapak Ganjar Pranowo. Haji Ganjar Pranowo SH MIP adalah seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Beliau menjabat selama 2 periode sejak 23 Agustus 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2013. Beliau kelahiran 20 Oktober 1968 di Kabupaten Karanganyar. Partai yang menaungi beliau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau juga memiliki anak, Muhammad Sineden Alam Ganjar, sedangkan pasangan beliau Siti Atiko Supriyanti. Tinggi badan beliau 1,83 meter. Pendidikan Universitas Indonesia 2009 sampai 2013. Universitas Gadjah Mada 1987 sampai 1995. Orang tua Pamuji Sri Suparmi. Banyak orang yang menyukai beliau. Kalau sudah kumpul dengan rakyat, sepertinya tak ada jarak. Beliau begitu natural dan apa adanya. Sekalipun banyak orang yang nyinyir bahwa Ganjar bisanya hanya pencitraan. Segala kegiatannya selalu dimasukkan ke medsos. Sampai Puan Maharani juga nyinyir kepadanya. Tapi Pak Ganjar tetap jalan terus untuk bisa lebih dekat lagi dengan rakyatnya. Saya punya perasaan yang tulus bahwa beliau melakukan semua ini dari hati nuraninya. Jika tidak demikian, pencitraan beliau akan terbongkar karena hanya dibuat-buat, hanya sekedar untuk kepentingan konten. Ternyata dari seluruh video beliau yang tayang, tidak ada ditemukan hal-hal yang dibuat-buat. Hanya sekedar untuk kepentingan konten dan pencitraan. Ganjar berasal dari kalangan rakyat biasa. Beliau tidak perlu belajar lagi untuk berkomunikasi secara gayeng dan natural kepada rakyat yang dipimpinnya. Bahkan dengan nenek-nenek tua, Pak Ganjar sangat familiar dan menyenangkan. Sepertinya tidak ada jarak karena semua itu dilakukan dengan hati. Sekalipun koleganya sendiri, yaitu Bambang Pacul, terkesan sangat tidak senang kepada Pak Ganjar.
Pak Ganjar tetap tidak ambil pusing, tetap menjaga kesetiaannya kepada PDIP. Dalam hal ini adalah kepada ibundanya, Megawati Soekarno Putri. Saya senang kepada beliau. Sepertinya orang ini easy going dan tidak mempunyai dendam, bahkan kepada orang yang membulinya. Banyak pihak yang iri kepada beliau, dan sangat wajar bila orang seperti beliau tidak lepas dari plus minus penilaian orang. Penegakan disiplin yang dilakukannya banyak menuai kebencian dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh beliau. Tetapi banyak juga orang yang bersyukur karena kedermawanan beliau. Kata orang, angka kemiskinan di Jawa Tengah tetap tinggi, meskipun Ganjar jadi gubernur hampir 2 periode. Banyak faktor sebagai penyebab semua itu. Tapi saya tidak akan membahasnya sekarang, karena membutuhkan pembahasan yang panjang, yang insya Allah saya bahas di konten lain. Saya berharap semoga beliau tetap menyintai rakyat apa adanya, sekalipun beliau sudah menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Jangan pernah berubah dalam menyintai rakyatmu, wahai Pak Ganjar. Sayyidina Ali bernasihat, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Tetaplah menjadi Pak Ganjar yang membumi dan mencintai rakyat kecil apa adanya. Tetaplah menjadi pelayan yang baik bagi rakyatmu, dan jadilah pemimpin yang amanah. Selanjutnya, mari kita bahas Bapak Jenderal kita, Letnan Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo. Beliau adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Beliau menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Pria ini kelahiran Jakarta 17 Oktober 1951. Partainya Partai Gerakan Indonesia Raya. Pasangan beliau Siti Hediati Haryadi. Anak beliau Didit Prabowo. Saudara kandung Hasim Djoyo Hadikusumo, Mariani Djoyo Hadikusumo, Bianti Jiwandono, sedang kakeknya Margono Djoyo Hadikusumo. Orang tua beliau Sumitro Djoyo Hadikusumo dan Dora Sigar. Saya yakin beliau adalah orang baik. Hanya keadaan dan situasi yang membuat beliau harus bertindak tegas. Diisukan bahwa beliau adalah penculik mahasiswa dan masyarakat yang berseberangan dengan Orde Baru. Sekalipun sampai saat ini belum ada bukti nyata, sedangkan isunya sudah menjalar kemana-mana. Bagaimana orang yang akan menjadi presiden mempunyai riwayat perbuatan tercela seperti itu? Tidak ada yang membuktikan bahwa beliau pernah melakukan itu. Saya yakin Prabowo adalah orang baik. Sekalipun 2 kali beliau kalah dalam pencapresannya, tapi beliau tetap legowo dan membantu Pak Jokowi sebagai Menhan. Hanya orang baik yang mampu meninggalkan egonya dan membantu presiden yang mengalahkannya. Mungkin ini satu-satunya di dunia.
rival menjadi kawan seperjuangan demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini. Saya suka kepada beliau, sekalipun pada saat pencapresan beliau orang yang temperamental dan gampang tersudut emosinya. Maklumlah, beliau adalah TNI Tulen yang tentunya harus tegas dan lugas dalam menyelesaikan permasalahan. Pak Jokowi telah memilih orang tepat dalam mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kenyataannya, beliau juga seorang yang humoris dan suka melucu, tapi terhalang oleh jiwa tentaranya yang harus selalu menunjukkan raut wajah serius dan berwibawa. Saya yakin beliau ini juga orang yang baik dan amanah. Sudah digembleng dengan situasi dan kondisi kehidupannya yang tidak mulus. Beliau dapat menjadi pimpinan yang baik. Presiden juga bilang bahwa selanjutnya adalah eranya Pak Prabowo. Tinggal rakyat yang menentukan. Akankah beliau melenggang ke kursi presiden atau terjerembab untuk ketiga kalinya? Tapi saya tetap suka, terlepas dari menang atau kalah, beliau tetap sosok yang dapat dibanggakan oleh kita semua. Berikutnya kita bahas tokoh yang satu ini. Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD, adalah seorang akademisi, aktivis sosial, dan politisi Indonesia. Setelah mengenyam pendidikan di bidang ilmu politik, Anies berkarir sebagai akademisi. Pria kelahiran 7 Mei 1969 di Kuningan. Beliau mempunyai anak-anak, Mutiara Anissa Baswedan, Mikail Asisi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, Ismail Hakim Mikail Asisi. Pasangan beliau Ferry Farhati. Kakeknya Abdurrahman Baswedan. Jabatan sebelumnya beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan kemudian Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari tahun 2017 sampai 2022. Pendidikan beliau Universitas Gadjah Mada, Universitas Illinois Utara, School of Public Policy, sedangkan organisasi yang didirikan oleh beliau Indonesia Mengajar. Beliau sosok yang tampan dan penuh karisma. Banyak prestasi saat di bangku sekolah dan masa kuliahnya. Terlepas dari banyaknya kontroversial mengenai beliau, mulai menjabat sebagai Mendikbud dan yang terakhir adalah Gubernur DKI Jakarta. Beliau sangat pandai dalam berdiplomasi, atau lebih tepatnya beliau pandai berkata-kata. Dalam pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata pengamat, beliau telah melakukan politik identitas. Bagi orang tertentu, politik identitas adalah bagus karena menunjukkan keberpihakan kita kepada identitas tertentu. Dan itu bagus bagi bangsa ini. Mungkin dalam hal tertentu itu benar. Tapi dalam kenyataan berbangsa kita, bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, dan adat istiadat yang berbeda. Tentu yang cocok bagi kita adalah pluralisme ala Gus Dur yang dapat mengayomi semua elemen bangsa dan mendudukkan mereka di tempat yang semestinya. Gus Dur telah memberikan contoh yang baik sebagai Pancasilais sejati dan seorang agamawan sejati yang bersikap rahmatan lil alamin bagi kita semua.
tanpa melihat perbedaan yang ada. Anies memang berbeda jauh dengan Gus Dur. Politik identitas menjadi trademark yang kuat bagi Anies, yang kemudian menjadi bumerang bagi dirinya. Banyak blunder yang Pak Anies lakukan selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta karena kepandaiannya dalam berkata-kata. Dan itu tidak bagus dalam pencapresan beliau. Secara performan, beliau sangat layak menjadi Presiden RI. Tinggal menunggu rakyat Indonesia dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali orang suka kepada beliau. Tetapi setelah beliau dan kawan-kawannya menyatakan bahwa beliau adalah antitesa dari Jokowi, sedangkan tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi adalah 80%. Sedangkan jargon Anies dan Nasdem adalah mengusung perubahan. Kepuasan masyarakat yang 80% akan dirubah seperti apa lagi? Sedangkan sisanya tinggal 20% yang merasa tidak puas dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu bukan angka yang abal-abal, tapi merupakan hasil survei yang kredibel. Jargon perubahan memang sangat ampuh apabila itu dilakukan kepada pemerintahan buruk dan tidak punya prestasi. Jargon perubahan telah membuat Anies dan juga masyarakat kembali berpikir, seandainya Pak Anies terpilih nanti, apa yang akan dilakukan beliau? Merombak hasil kerja Pak Jokowi yang sudah mapan atau berubahnya menjadi tidak mapan lagi? Tentu akan timbul tanda tanya besar di benak masyarakat. Sebenarnya perubahan apa yang akan dilakukan Anies? Saya berharap Anies merubah jargonnya dengan harapan masyarakat akan percaya kepada beliau. Dan sebaiknya Anies menyatakan bahwa beliau bukan antitesa Jokowi, tetapi semuanya sudah tercatat di medsos dan itu tidak akan dapat merubah apapun. Anies juga menyatakan akan mengkaji ulang IKN, atau lebih tepatnya menggagalkan IKN yang sudah memiliki undang-undang dan sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Terus, apalagi yang dapat kita harapkan bagi kemajuan bangsa ini? Anies juga akan mengkaji ulang kebijakan pemerintah sekarang. Kata Anies, pemerintahan yang selanjutnya tidak harus melanjutkan pemerintahan yang sekarang. Tidak peduli kepuasan masyarakat meskipun sudah mencapai 80%. Saya hanya ingin memberikan gambaran yang real tentang calon presiden kita ini. Ketentuan tetap di tangan Anda semua. Semoga paparan yang singkat ini dapat menjadikan referensi bagi kita semua. Wassalam.